Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan get ready with me. Sebenarnya nggak get ready with me sih, lebih ke morning skincare routine sambil ngebahas yang lagi bener-bener rame banget. Kalau kalian denger kasusnya Pinkan Mambo sama anaknya, dimana mereka tuh sekarang jadi kayak saling adu argumen di berbagai macam podcast. Aku awalnya ngikutinnya kayak sedikit-sedikit aja sih, tapi kok makin kesini makin aneh ya isinya. Jadi aku kayak gemes banget karena jujur aku kasihan banget sama Michelle Ashley dan sebenarnya kasihan juga sama Pinkannya. Karena hari ini sambil morning skincare routine, ini aku tadi udah cuci muka dan aku pakai facial wash dari Skintific. Ini tuh yang panthenol, bisa mengangkat minyak berlebih. Terus dia tuh nggak bikin kulit wajah kita ketarik karena busanya itu sangat-sangat lembut gitu. Nanti review lengkapnya untuk produk ini akan segera up. Tapi aku lagi rutin pakai ini dan jujur ini udah botol kedua. Jadi awalnya Michelle Ashley, anaknya Pinkan Mambo ini muncul di salah satu podcast dan bilang kalau dia dilecehkan sama ayah tirinya yang merupakan suami kedua dari Pinkan. Nah, awalnya aku pikir tuh ini tuh kasusnya baru. Jadi yang diomongin sama Michelle itu adalah hal yang lagi baru terjadi dan dia tuh mau kayak spill gitu. Tapi ternyata enggak, kejadiannya tuh sudah 3 tahun lalu. Dan untuk si pelecehannya sendiri udah dibuktikan oleh pengadilan dan si pelakunya sudah dihukum. Jadi menurut aku apa yang diomongin Michelle itu sudah benar karena memang udah terbukti gitu ya di pengadilan. Nah, step pertama ini aku pakai Avène Thermal Water. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian sensitif atau misalnya kulit wajah kalian tuh kering gitu, kalian cobain pakai ini karena ini ngaruh banget di kulit wajah aku. Aku pakai ukuran segini udah lama dan kayak nggak habis-habis gitu loh. Karena sebelumnya aku tuh sempat ngeliat Michelle itu kayak menceritakannya tuh kayak masih ragu-ragu dan bingung gitu mau ngomong apa. Nah akhirnya dia muncul di semua podcast di mana jawaban dia tuh semuanya konsisten. Dia bilang bahwa kejadiannya mulainya kapan, terus udah gitu ada hal yang tidak bisa dia ceritakan, terus udah gitu dia udah bilang sama ibunya dari awal, bukan yang cuman bilang sekali doang. Terus udah gitu dia bilang akhirnya ke pengadilan gimana caranya dia bisa lepas dari si pelaku, gimana akhirnya dia bisa keluar dari rumah. Semua jawabannya konsisten dan tidak ada satu kata pun di mana Michelle Ashley ini ngejelekin mamahnya. Dia tuh sampai kalau ditanya ya ada pertanyaan yang memojokkan, dia selalu jawab gini, wah kalau yang itu aku nggak tahu karena aku pada saat itu memang nggak tahu ya. Oh untuk yang itu aku nggak ngeh ya. Dia tuh lebih memilih kata-kata yang aman. Karena kalau dengar podcastnya intinya itu Michelle itu lebih ingin menggarisbawahi bahwa ini nih si laki-lakinya ini yang sedang dipenjara ini sudah melakukan pelecehan seksual. Aku juga sempat baca di artikel katanya Michelle itu akhirnya speak up karena dia takut si pelakunya akan segera keluar dari penjara. Ini aku mau pakai toner dan tonernya masih pakai glowing yang Forever Love. Ini sering banget diskon di TikTok. Bisa sampai kayak satu set itu 80 ribuan. Nanti kalau ada link diskonnya aku taruh ya di description box. Aku kaget banget pas dengar beritanya bahwa kejadiannya udah 3 tahun lalu. Yang berarti selama ini Michelle diem aja, nggak mau speak up sama sekali. Akhirnya ditanya, kenapa akhirnya mau speak up sekarang? Karena ternyata Michelle ini katanya minta KTP sama mamahnya, sama maminya, Pinkan Mambo. Tapi si KTP-nya itu nggak dikasih. Dan mereka tuh malah jadi kayak adu mulut. Ya biasalah ya, anak remaja sama ibunya mungkin berantem, adu mulut. Sampai akhirnya KTP-nya nggak dikasih. Keluar pembahasan bahwa kita bahas ya kejadian yang waktu itu dan akhirnya masalah ini keluar ke media. Oke, ini untuk serumnya aku pakai serum dari Caudalie. Ini serum vitamin C yang lagi aku tes juga. Kemarin ini aku dikasih sih sebenarnya PR package dan aku ingin mencoba apakah memang si serum ini sebagus itu atau enggak. Karena ini tuh benar-benar bisa mencerahkan kulit wajah katanya. Nah setelah itu muncullah akhirnya Pinkan Mambo. Sebenarnya aku rada kurang update sih tentang berita dia, yang aku tahu memang anaknya 5 gitu ya. Muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kalian nonton podcastnya, itu podcastnya 30 menit, dimana kita akan bingung dengan jawabannya. Karena intinya di podcast itu dia nggak mau membahas tentang kasusnya Michelle, tapi dia tuh cuman mau bilang bahwa dia adalah ibu yang paling baik di seluruh dunia. Ini podcastnya Deddy Corbuzier ya.
Dan dia mau bilang bahwa dia tuh bekerja keras, dia hidup susah, jadi tukang cuci, jual jual pisang goreng, jual segala pokoknya demi menghidupi anak-anaknya. Itu juga agak membingungkan sih pada saat pertama kali aku nonton podcastnya ya. Nah, untuk eye creamnya aku pakai Caudalie juga, ini baru launching dan si Caudalie ini lumayan baru sih di Indonesia. Nah, kalau untuk kasus ini sebenarnya jujur aku lebih percaya sama Michelle. Kenapa? Karena dari semua podcast yang Michelle jelaskan, hampir semuanya itu jawabannya konsisten. Sampai akhirnya Michelle sendiri mengeluarkan statement yang amat sangat mengagetkan, di mana dia tuh bilang kalau dia sekolah itu cuma lulusan SD dan dia nggak homeschooling. Dan dia bilang bahwa aku bohong di semua podcast bahwa aku homeschooling, karena aku tuh sebenarnya nggak homeschooling, aku tuh cuma lulusan SD karena memang tidak sekolah. Barusan aku nonton di wawancara, Pinkannya ditanya, anaknya katanya nggak sekolah ya, dan dia bilang bahwa anak aku sekolah kok, homeschooling, dia kejar paket A, paket B, paket C. Tapi memang kalau denger jawabannya Pinkan ini tuh rada amazing, karena pertama jawabannya pasti beda-beda. Terus yang kedua, jawabannya itu tidak pernah konsisten. Aku awalnya rada males juga ya ngikutin podcast yang dia ada gitu. Tapi aku tuh penasaran karena aku kasihan banget sama Michelle ini. Kebayang gak sih anak remaja usianya tuh baru belasan tahun tinggal sama papa tiri. Terus dilecehkan sama papa tirinya. Ini bukan cuman asumsi soal pelecehan ini karena si pelakunya sudah dihukum dan masuk penjara. Dimana itu tuh ada hasil visum, ada video rekaman yang artinya nggak main-main kan ya. Nah, dia dilecehkan sama ayah tirinya, dimana si ayah tirinya akhirnya masuk penjara kan. Nah, akhirnya aku mengikuti, oh iya aku mau pakai moisturizer, dan ini tuh Glad to Glow yang blueberry, salah satu moisturizer dengan harga terjangkau yang aku suka banget. Ini baru sih, aku baru nyetok karena yang kemarin habis kan. Nah, setelah aku tonton, jadi intinya di semua podcast yang didatangi oleh Pinkan Mambo, dia tuh cuman mau bilang bahwa dia itu ibu yang baik, dia itu bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Ya jujur menurut aku hebat sih ya, dia punya anak 5, terus udah gitu dia juga bekerja aktif banget kan, itu live TikToknya tuh dia sampai bilang, aku tuh main aplikasi, main koin. Aku nggak ngerti sih main koinnya gimana ya, karena aku juga jarang ngeliat. Cuman memang kalau live TikTok aktif banget, cari uang segala macam. Dia sampai menceritakan jadi buruh cuci lah. Dia menceritakan jual pisang goreng lah, hidupnya menderita. Tapi ada satu kalimat yang menurut aku tuh, kalau nggak salah ini di podcastnya Feni Rose, saat Feni Rose-nya nanya, waktu Michelle itu kena pelecehan, kenapa nggak langsung dilaporin polisi? Kenapa kayak tidak ada langkah apa-apa? Karena menurut Michelle sendiri, pada saat Michelle cerita sama ibunya tuh, Pinkan Mambo tuh nggak memberikan respon yang kayak khawatir atau ngelaporin atau marah atau gimana pun. Bahkan Michelle bilang saat persidangan, Michelle datang sama keluarga ayah kandungnya dan Pinkan ini duduk bersama dengan pengacara suaminya. Dan sampai hari ini katanya Pinkan itu belum cerai sama suaminya atau sama pelaku pelecehan seksualnya. Nah, Pinkannya tuh menjawab, saya tuh susah, saya tuh nggak punya uang, saya tuh sibuk bekerja. Menurut aku ya, aku juga memang mungkin nggak tahu ya sesusah apa hidupnya si Kak Pinkan ini, sampai semenderita apa gitu, sampai apa ya, aku juga kan nggak bisa gitu, mungkin memang dia hidup susah, tapi maksud aku ini anaknya kena pelecehan seksual loh. Siapapun harusnya kan marah gitu. Dan setelahnya itu, setelah kejadian ini, semua jawaban yang diomongin sama Pinkan di semua podcast ini tuh sebenarnya pasti membuat semua orang geram, membuat semua orang kayak, kenapa sih ngasih jawaban kayak gitu? Karena kalau kalian tonton podcastnya tuh, intinya cuman gini, dia hidup susah, dia jualan pisang goreng, dia kemana-mana mencari uang, dia paling sayang sama anaknya, dia paling sayang sama keluarganya, dia membela anaknya, karena ada di satu podcast dia bilang dia membela dua-duanya. Yang satu membela suaminya, dan yang satu membela
Michelle. Nah, setelah itu kayaknya dia dihujat dan akhirnya dia memperbaiki jawabannya. Dia bilang bahwa saya cuma membela Michelle, saya sayang sama Michelle. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang aku berterima kasih sama Michelle itu adalah Michelle berani speak up dan bilang bahwa aku menjadi korban, sehingga banyak juga kan yang menjadi korban pelecehan bisa tahu bahwa nih bisa loh diadilin. Dan yang kedua, di podcastnya Grite, Michelle tuh menjelaskan gimana langkah-langkahnya. Dan menurut aku itu bagus banget gitu, ngasih tahu bahwa nih harus siapin bukti, nih harus siapin ini, nih harus siapin itu, kayak gitu-gitu. Tapi untuk Kapingkan, aku kan nonton hampir semua podcastnya. Nah, di semua podcastnya Michelle yang aku tonton, Michelle sama sekali nggak ada ngejelekin mamihnya. Dia selalu bilang aku sayang mami, aku cuma kecewa aja, aku cuma berharap kita baik-baik aja. Hanya pokoknya kalau kalian nonton tuh semua jawabannya selalu konsisten dan dia nggak ngejelekin maminya. Beda banget saat nonton podcastnya Pinkan. Ada di satu podcast dia bilang di antara semua anak saya, anak yang paling membangkang itu Michelle. Michelle itu selalu minta HP. Michelle itu 10 menit sekali nagih HP mahal ke saya. Michelle itu, jadi maksud aku gini, seolah-olah dengan adanya berita Michelle ini terkena pelecehan seksual, Pinkan itu sebagai mamahnya tuh bukannya membela, malah ya dia memang anaknya bandel sih, dia memang anaknya nggak bisa diatur. Nah, sayang banget gitu di saat kasus ini yang muncul, tapi yang dilakukan Pinkan itu adalah membela dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya aku melihat semua podcastnya memang kelihatan mungkin Pinkan ini hidupnya berat banget, punya 5 anak, dan apa ya, harus disekolahin, harus dibiayain dengan semua cobaan ini. Dan mungkin dia juga bilang kan menikah dengan suaminya ini adalah kesalahan. Itu yang dia bilang ya. Mungkin tekanannya amat sangat berat. Nah, ini moisturizernya udah nyerap. Aku lagi nyobain sunscreen baru. Kalian jarang kan lihat aku pakai sunscreen SPF 35. Tapi yang ini tuh bikin aku penasaran banget karena teksturnya tuh sangat menjanjikan ya. Ini aku pakai dulu. Ini segampang itu loh, tuh, se-effortless itu makanya. Tapi ini mau aku cobain dulu, baru nanti review lengkapnya akan aku up ya. Nah, kalau dari aku sendiri nonton podcastnya Pinkan, mungkin Pinkan itu nggak punya seseorang untuk berbagi, bahkan untuk bercerita. Dan pada saat banyak banget podcast dan wartawan yang nanya, udah pernah nyamperin Michelle-nya nggak setelah kejadian ini? Atau misalnya udah ngehubungin Michelle-nya belum? Jawaban dia tuh cuma sesimpel gini, aduh saya kan kerja ya, saya sibuk mencari uang, saya mana sempet lah ngurus-ngurus yang gitu. Padahal katanya Pinkan itu pengen Michelle cepet pulang, kembali lagi sama mami supaya terurus lah ibaratnya. Tapi saat ditanya udah baikan belum, udah disamperin belum Michelle-nya, enggak, saya sibuk, saya mencari uang buat pampers, uang buat segala. Jadi jawabannya tuh bener-bener mind blowing. Dan jadi gini loh, mau ikut kasihan, mau ikut sedih, tapi setiap denger jawabannya tuh selalu ada yang kayak bikin Oke, nah kayak gitu. Padahal aku ngerti kok maksudnya tuh hidupnya susah dan menderita. Cuman mungkin saat menyampaikan atau saat ngasih tahu runutan cerita atau saat merespon tuh memang jawabannya tuh selalu membuat kita merasa, loh kok gitu sih gitu. Nah mungkin yang kedepannya harus udah Mami Pinkan samperin Michelle, karena mau gimana pun Michelle itu adalah korbannya dan butuh kasih sayang ibunya. Dan aku sama mamah aku tuh hubungannya baik. Mamah aku tuh galak banget, strict parent. Tapi setelah dewasa, aku merasakan banget bahwa mau gimana pun kita tuh selalu butuh kasih sayang orang tua kita. Gitu aja sih. Nah ini aku skincare-nya udah selesai. Kira-kira gitu aja. Tulis dong di kolom komentar, kalian ada nggak yang ngikutin berita ini? Tulis pendapat kalian kalau ada. Makasih sudah mengikuti skincarean aku kali ini. Produk-produk yang aku pakai hari ini bisa kalian dapetin di link yang ada di description box. Oke?